Jadi di konten ini gue pengen share salah satu pengalaman dari student Revoyu yang dia itu simulasi sama gue. Udah sekitar 1 tahun terakhir ngisi posisi sebagai Return Administration. Waktu gue kulik, ternyata posisinya ini menurut gue udah cukup lah masuk ke standarnya role seorang data analis ya. Yang sekilas orang lihat kayak gak ada data analisnya ya. Dia bisa ngejelasin juga posisi sekarang itu yang ngebawa dia akhirnya daftar ke bootcamp. Mungkin bisa didiskusin baik-baik gitu ya. Tapi jangan bilang kalau lu mau keluar dari tempat itu. Jadi sedikit ngebohong tapi nggak ngerugiin company kan, why not? Ya. Cuman ada kadang-kadang hal yang nggak dikeluarin sama si user dan kita yang harus ngegali itu. Dan mungkin usernya aja yang tahu. Satu hal itu adalah Yo friend, Bang Pilih Zone Stage. Mau cerita apa Bang Pilih? Siap sharing. Oke, jadi hari ini gue bakal konten singkat aja. Bagi mapren-mapren yang datang dari LinkedIn, thank you ya. Ya, semoga makin rame ya. Jadi sebenarnya ini basically ada konten yang nerusin konten gue di LinkedIn. Jadi mungkin buat yang belum tahu juga boleh ke LinkedIn gue, Muhammad Iqbal Pilih. Jadi sedikit cerita, for konteks lah ya buat yang belum tahu. Gua adalah selain bekerja di Starcore sebagai data analytics consultant, juga gua sebagai instructor di Revoyu, dan selain sebagai instructor atau pengajar, gue juga punya role sebagai mock-up interviewer. Ya, mock-up interviewer itu apa sih? Jadi mock-up interviewer itu adalah posisi di mana gue memberikan simulasi interview, terutama interview user. Beda ya sama HR interview ya. Jadi setelah HR interview biasanya ada user interview. Nah, gue tuh tugasnya salah satunya yaitu memberikan simulasi buat student-student di bootcamp Revoyu. Nah, lagi-lagi buat yang belum tahu, gue juga di bootcamp itu udah dari 2022 dan kalau untuk yang interviewer ini udah dari tahun 2023. Total udah 130-an mungkin student yang gue interview, ya, lebih banyak dibandingkan yang gue interview beneran gitu ya buat tempat kerja gue. Nah anyway, kembali lagi ke topik awalnya, gue bilang gue bakal cepet. Jadi di konten ini gue pengen share salah satu pengalaman dari student Revoyu yang dia itu simulasi sama gue. Atau kita bilangnya sesi MUI, ya, mock up user interview sama gue. Ini tanggal 14 Juni kemarin, namanya Mbak Aprilia, atau panggilannya Mbak Lia. Gue ada izin ya ke Mbak Lia untuk dikontenin. Jadi Mbak Lia ini, dia lulusan Fakultas Perikanan, yang dia itu setelah lulus, sekarang sudah di beberapa tempat kerjanya. Tempat kerja yang sekarang sih lebih spesifiknya ya, itu di Digital Marketing Services di Yogyakarta. Mungkin gue nggak sebut nama company-nya ya. Jadi Mbak Lia ini udah sekitar 1 tahun terakhir ngisi posisi sebagai Return Administration. Itu bahasa keren ya. Kalau bahasa kita-kitanya itu admin retur gitu ya. Teman-teman kebayang lah ya, admin retur. Oke, berarti fungsinya ini lebih ke administratif. Padahal waktu gue kulik, ternyata posisinya ini menurut gue udah cukup lah masuk ke standarnya role seorang data analis ya. Jadi gini, 14 Juni kemarin, mungkin gue mau ceritain review gue gimana si Mbak Lia ini interview simulasi sama gue ya. Jadi sebenarnya overall ini bagus banget ya. Di luar posisinya Mbak Lia itu sebagai return administration, yang sekilas orang lihat kayak gak ada data analisnya ya. Tapi surprisingly, si Mbak Lia ini tuh bagus banget ya. Dia bisa ngejelasin pengalaman dia di tempat kerja sekarang. Dia jelasin posisinya ini tuh memang related to data analytics banget. Dan itu gue sebagai user, kalau beneran lagi mau hire orang ya, gue suka. Dia bisa jelasin story-nya. Terus dia jelasin data apa aja yang dipakai, sumbernya dari mana. Kebetulan karena digital marketing services, dia itu lagi fokus ke data-data e-commerce. Dan ngambil kalau nggak salah dari 3 e-commerce lah ya, Lazada, Shopee, TikTok. Dia jelasin tuh semuanya. Bahkan insight-insightnya pun spesifik banget. Kayak gue sebagai pendengar tuh ngerasa real. Oh ini dia beneran kerja loh gitu ya. Bahkan sampai dia bisa ngejelasin format data yang dia temuin tuh di 3 e-commerce tadi tuh beda-beda semua dan specifically dijelasin satu persatu gitu. Dan gue ngerasa di situ data understanding-nya Mbak Lia ini bagus banget. Nah, terus dia bisa ngejelasin juga posisi sekarang itu yang ngebawa dia akhirnya daftar ke bootcamp. Nah ini secara
flow cerita gue suka banget ya. Jadi dia ngejelasin historinya sampai akhirnya dia ikut bootcamp, ya nggak ujuk-ujuk gitu. Terus dia jelasin sedikit memang, dia belajar tools kayak SQL, Python, dan akhirnya dia ikut bootcamp gitu ya. Setelah itu, gue tentunya ngasih beberapa pertanyaan ya. Oke, 2 poin sebenarnya tadi udah gue jelasin. Pertama, data understanding-nya, dia bagus. Kedua itu adaptasinya sih menurut gue ya. Kenapa? Karena dia beradaptasi sama lingkungan kerja dia. Dan dari situ dia bisa motivasi dirinya untuk nambah skill baru. Jadi 2 poin itu udah dapat tuh di awal-awal dia introduction. Terus gue sempet tanya nih ya, kalau tempat kerja sebelumnya saya lihat di CV, Mbak kerjanya di consulting firm ya, bener nggak gitu? Nah dia jawab bener, walaupun memang beda sama tempat kerja gue sekarang. Kan ceritanya dia lamar ke tempat kerja gue Starcore ya. Starcore basically data science consulting. Dia tuh lebih ke management consulting. Nah, tapi dia tetap bisa nge-bridging gitu ya. Kalau posisi dia itu tetap relate sama Starcore. Caranya gimana? Nah, ini nih yang pinter banget dia. Dia jelasin dinamika kerjanya. Gimana dia nge-handle beberapa project dari beberapa klien yang berbeda. Meskipun dia tuh lebih ke training yang base-nya ISO itu ya. Teman-teman tahu lah ya, ISO bla 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 gitu, 900 9000 itulah intinya. Nah, itu menurut gue cukup lah ya buat minimum atau bare minimumnya untuk dikatakan dia beneran pernah kerja di consulting. Itu poin positifnya. Poin positif yang ketiga berarti ya, dia basically tahu industrinya kayak gimana yang bakal dia masukin. Karena ceritanya mau ke Starcore, lagi-lagi ceritanya. Terus yang keempat, gue sempat lihat di CV-nya, dia tuh mention ada beberapa metrics yang jadi KPI dia saat kerja di consulting firm. Itu tempat kerja sebelum yang sekarang ini ya. Dia di situ nulis customer retention rate sama satisfaction ratings. Dia state bisa ngasilin sekian persen retention rate, which is bagus juga angkanya. Tapi gue nggak fokus ke pencapaiannya, tapi lebih ke nanya kenapa sih matriks itu tuh penting. Singkat cerita lagi, penjelasannya tentu memang agak panjang sih dia kalau ditanya ya. Tapi menurut gua nggak masalah karena dia akhirnya bisa ngejawab gitu. Kenapa retention rate itu penting? Karena dia pasti pengennya klien itu balik lagi dong kerja sama dia, which is consulting company kan nyari kerjaan ya udah gitu tergantung klien. Kalau nggak ada klien, ibaratnya nggak bisa makan gitu. Terus satisfaction ratings juga salah satu matriks yang terkait sama atau yang berimpact ke retention gitu. Jadi yang kelima berarti dia bisa memahami matriks yang impactful ke tempat dia kerja dan relate juga ke tempat gue sekarang. Tapi, nah ini nih ada satu hal yang orang-orang tuh kadang kalau udah ngerasa oke dalam sesi user interview, respon dari interviewernya kayak waktu itu gue ke Bali itu pun ya bagus-bagus aja. Cuman ada kadang-kadang hal yang gak dikeluarin sama si user dan kita yang harus ngegali itu. Sayangnya kalau dalam real user interview, ya lu pada gak bakal bisa nanya ya. Atau mungkin bisa tapi jarang lah orang nanya, Pak sebenarnya saya ada kekurangan gak sih? Kayak agak aneh aja gitu nanya. Dan karena ini sesi simulasi interview, dia punya privilege dong buat nanya ke gue dan mungkin gue yang ngasih tahu. Gue kasih tahu lah akhirnya ada satu hal yang mungkin gak bisa orang sadari dalam sebuah sesi user interview. Dan mungkin usernya aja yang tahu. Satu hal itu adalah, yaitu si Mbak Lia ini terlalu fokus sama project atau case yang gua tanyain doang. Sampai dia lupa kalau dia itu nggak mempromot bootcamp yang pernah dia ikutin. Nah itu kan mungkin dia nggak sadar. Bukan mungkin ya, tapi memang dia waktu gua kasih tahu, oh iya benar juga gitu ya. Jadi dia baru nyadari bahwa oh iya ada kadang-kadang part di mana kita tuh ngerasa hal kecil tapi sebenarnya impactnya lumayan gede. Ketika si Mbak Lia ini nggak ngejelasin tentang bootcamp dia tuh belajar tentang apa, project yang benar-benar dia dalemin tuh apa, tools yang dia pakai apa sih yang dia pelajari tentang tools itu, nggak benar-benar dia promote karena pertanyaan gue lebih fokus ke project experience ya sebelumnya, work experience sebelumnya, akhirnya tuh hilang tuh. Gue jadi dalam tanda kutip mungkin kayak lupa ya kalau dia tuh pernah ikut bootcamp. Nah itu sih satu hal yang menurut gue perlu ditekenin buat mapren-mapren yang sekarang mungkin lagi struggling buat user interview. Gue saranin kalau lu specifically punya experience ikut bootcamp atau course gitu ya, dan itu sangat menjual
apalagi si Mbak Lia ini backgroundnya perikanan, terus juga dia kerjanya sekarang sebagai return administration. Pekerjaan sebelumnya itu customer relationship specialist, jadi nggak ada embel-embel datanya gitu ya. Ya sesimpel kayak HR nyari lu di LinkedIn dengan role dengan keyword data itu nggak ketemu lu, nggak bakal masuk dalam search resultnya. Jadi menurut gue sih itu yang bisa diimprove ya dari Mbak Lia atau mungkin teman-teman mapren-mapren nih, teman-teman mapren-mapren yang lagi nonton. Nyambung dari situ juga akhirnya gue ngasih sebuah rekomendasi. Gimana caranya biar Mbak Lia ini bisa stand out? Selain tadi promo tentang si bootcampnya, which is itu bakal ditanyain juga atau bisa dapet sampein ke user kalau dia udah interview. Tapi kalau dia belum interview, nah masalahnya kan kalau lu nggak nyangkut-nyangkut nih kenapa? Nah gue kasih saran, ide sih ya. Tapi ini nggak tahu bisa apa enggak sebenarnya, applicable apa enggak. Hopefully bisa. Yaitu ngubah role dia sekarang ke role yang lebih nyambung ke keywordnya data analis. Bahkan gue waktu itu nyaraninnya, boleh gak sih Mbak diubah aja gitu di LinkedIn dan di CV jadi data analis aja gitu. Karena memang pekerjaannya data analis banget menurut gue. Walaupun dia lebih ke spreadsheet ya, Excel doang. Tapi data cleaning, eksplorasi data, itu dia lakuin daily bahkan. Jadi menurut gue itu salah satu rekomendasi juga sih buat mapren-mapren yang stuck. Mungkin bisa ya diubah-ubah dikit gitu ya. Menurut gua nggak ada masalah harusnya, as long as kalian punya izin juga ke tempat kerja, mungkin bisa didiskusin baik-baik gitu ya. Tapi jangan bilang kalau lu mau keluar dari tempat itu. Bilang aja buat ya keperluan branding lah gitu di LinkedIn ya, karena saya udah ikut bootcamp lah gitu. Cerita ya bikin cerita yang halus lah gitu ya. Jadi sedikit ngebohong tapi nggak ngerugiin company kan, why not ya. Oke, itu aja sih dari gue mungkin ya. Sepertinya tidak perlu terlalu lama-lama. Mudah-mudahan video ini tidak terlalu panjang juga dan bisa bermanfaat buat kalian mapren-mapren yang lagi nonton dan ngerasa pengen juga ya di review kayak gini. Mungkin kayak lu ngerasa, Bang, gue udah 20 user interview, nggak ada yang lolos satupun. Ya, mungkin kalian tidak bisa melihat kelemahan diri kalian. Nah, kalau kalian pengen melihat kelemahan tersebut, pengen nyari tahu, ya serahkan pada gue. Ya, oke. Gue rencana juga akan ada publish buku yang nggak tahu nih beberapa bulan lagi nyusun sih. Nama bukunya insya Allah User View. Jadi fokus ke tips-tips user interview dan hal-hal terkaitnya. Ya, buat yang tertarik, pengen dapat early access-nya, mungkin dapat harga yang lebih spesial, boleh DM ke gua via LinkedIn, boleh di Instagram juga boleh. Ya itu aja mungkin hari ini. Thank you, sukses selalu. Bye.